Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Bang Herzaki Mahendra. Bang, kalau berbicara mengenai progresnya saat ini setelah adanya statement dari Bapak Presiden, progresnya sudah sejauh mana? Karena kalau dari pemerintah daerah, Ibu Bupati mengatakan belum ada komunikasi juga antara Banyuwangi dan juga pemerintah pusat. Ya, tentunya begini, Mbak. Kita kan kalau kemarin perbincangan antara Pak Presiden dengan Pak Menko AHY itu arahan dengan tegas dan jelas. Satu, yang dibicarakan adalah sistem konektivitas nasional. Yang kedua, spesifiknya mengenai sistem kereta api nasional. Bagaimana agar kita tidak hanya terfokus pada Jakarta-Bandung, tapi bagaimana agar kereta api ini ya wujudnya itu ada keadilan, ada pemerataan pembangunan antar wilayah. Bagaimana agar kereta api ini tidak hanya dirasakan untuk di Jawa sentris saja. Bagaimana agar kereta cepat ini tidak hanya Jakarta Bandung, bisa sampai juga Surabaya bahkan Banyuwangi, dan juga ada master plan agar ini bisa dirasakan juga di Sumatera, di Kalimantan dan juga di Sulawesi. Karena bagaimanapun kita tahu hari ini kereta api ini sangat strategis gitu. Ya, hari ini ada hampir 500 juta pelanggan kereta api se-Indonesia. Nah, ini yang kita lihat, yang terutama memang terpusatnya di Jabodetabek. Makanya kenapa kemarin kemudian Pak Presiden menambah ada 30 gerbong sesuai dengan permintaan dari PT KAI agar uh, penumpang atau pelanggan dari kereta api itu bisa jauh lebih nyaman lagi gitu. Nah, dan selama ini kan kurang istilahnya itu dukungan kepada kereta api ini kan kurang tuh. Itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Pak Presiden ingin menunjukkan gestur bahwa ini kan namanya kan mass transit ya ini. Ini kan transportasi massal ini yang perlu ada perhatian lebih gitu. Ini satu hal yang ingin beliau lakukan. Yang kedua, beliau juga ingin menunjukkan perlu adanya keterpaduan antar moda, antara transportasi darat, laut, dan udara. Dan selama ini kan ya kalau kemarin dan antara misalnya bisa mensubsidi Garuda, ya kan? Nah, sekian banyak. Nah, ini yang beliau ingin lakukan. Hari ini transportasi kereta api ini banyak loh penggunanya, bahkan jauh lebih banyak gitu. Nah, beliau ingin menunjukkan keberpihakan ini gitu kepada transportasi kereta api juga gitu. Nah, bukan hanya kereta api yang kereta api saja, tapi juga kereta cepat. Karena bagaimanapun kan nggak mungkin dong kita hari ini hanya berhenti di Jakarta Bandung. Karena kita tahu kalau kereta cepat ini, kalau ingin kita berbicara mengenai teknologi, ya akan sangat baik. Kita bisa sampai ke Surabaya dan ke Bandung. Kita tidak hanya berbicara mengenai kalau konteksnya itu kan transportasi bukan hanya memindahkan penumpang, tapi juga memindahkan logistik. Ada peta jalan yang Ya, hari ini Bang sedang Herzaki, dirancang. Ada undang-undang, ya, baik. halo, Ya, tapi ada undang, beberapa poin yang juga menjadi ya. perhatian berbagai pihak terkait nantinya apakah ini juga bisa menguntungkan walaupun kita melihat dampaknya terhadap masyarakat. Seperti contohnya yang di wilayah Jakarta Bandung saja, di Tegaluar ataupun area-area sekitarnya juga perekonomiannya belum tumbuh, baik sisi properti, kemudian juga mungkin stasiunnya dan lain sebagainya. Ini harus dipikirkan secara matang-matang, Bang. Langkahnya nanti akan seperti apa? Apakah pembangunannya di wilayah Jakarta, Surabaya dulu sampai benar-benar ekonomi di sekitar tumbuh atau bagaimana? Nah, inilah yang kemudian juga sedang dalam proses ya. Dalam 1 tahun ini kami di Kemenko Infra juga ya diminta oleh Pak Presiden untuk memikirkan itu. Ada konsep misalnya terkait dengan TOD itu. Ya, bagaimana agar di stasiun Mhm. itu ada integrasi di lingkungan sekitarnya. Nah, sedang kita bahas juga bagaimana kemudian kan ada pembukaan yang selain ini di Halim bagaimana bisa lebih berkembang, bagaimana Tegaluar agar bisa berkembang. Lalu Mhm. kemudian ada pembukaan stasiun di Mhm. Halim. Mohon maaf di Karawang. Di Karawang ini bagaimana bisa terkoneksi juga dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, ini proses semua. Tapi kan kita tidak bisa hanya berhenti di sini. Pada saat, oh ini kalau belum selesai, lalu kita berhenti di sana. Enggak juga. Ini kita harus terus jalan juga. Ada roadmap-nya. Makanya kita saat ini sedang ada namanya undang-undang ya, transportasi nasional. Ada undang-undang logistik nasional. Lalu kita juga sedang merancang yang namanya RPP kereta cepat. Lalu kita juga sedang menyusun yang namanya komite kereta cepat. Bagaimana ini semua terintegrasi semua. Kita harus jalan cepat ini terkait dengan ini gitu. Ya, sedang dihitung semua ini. Makanya 1 tahun ini kita sedang bekerja semua merancang betul gitu. Bagaimana agar tadi lagi-lagi ini bisa benar-benar menumbuhkan tadi. Karena tadi yang disampaikan Pak Prabowo kepada Pak Menko AHY itu fokusnya bagaimana kita bisa membangun sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru di setiap titik yang dilewati. Ini bukan bukan sekedar
transportasi ini kan bukan hanya transportasi, tapi bagaimana bisa membantu pertumbuhan ekonomi. Ini berbicara mengenai pemerataan pembangunan, ini berbicara mengenai keadilan. Nah, ini yang menjadi penting gitu di Baik. sini. Nah, nanti ada selain Oke, kereta cepat ini akan ada nanti kereta semi cepat. Nanti kita juga akan ada reaktivasi rel-rel yang lama itu juga gitu. Ini satu kesatuan semua untuk jalur logistik sehingga beban jalan oke. raya tadi terkait untuk logistik akan terkurangi juga gitu. Nah, ini tentu akan terkoneksi Hmm, juga, akan kita komunikasikan juga nanti dengan pemerintah daerah. Ini ada tahapan-tahapannya itu. oke. Ada tahapan-tahapannya, tapi kan tentu Mhm. presiden menyampaikan itu di publik, nah itu lebih kepada ingin memberikan, menyampaikan bahwa kita ini ada peta jalannya ke depan, ya kan begitu. Kita ini bukan hanya Oke, memikirkan Jakarta oke. Bandung. Itu kan pesan utamanya di situ sebenarnya. Yang kita pikirkan Ya, ini Baik. ya, nasional. baik, baik, baik. Makanya beliau kemudian Baik, sampai kita sudah nanti dapat poinnya. bisa aja gitu. Ya, Baik, baik. Pak Agus, gimana katanya? Roadmap-nya sudah jelas, nantinya akan ada kereta semi cepat, rel-rel lama akan digunakan kembali untuk proses logistik, nggak cuma ngangkut manusia aja kok. Iya, memang betul. Itu sudah lama direncanakan gitu ya. Cuman yang sekarang adalah yang kita perlu cari, kan kita berbicara kereta cepat kan tidak bisa berhenti di stasiun-stasiun seperti yang kereta Iya. sekarang. Artinya kan dia minimal itu 200 km baru bisa berhenti. Berhenti. Nah, di daerah mana itu yang kan? Itu saya belum lihat Mhm. roadmap-nya. Bukan roadmap lah, itu perencanaannya. Plan-nya ya. Kemudian apa di situ? Bangkitan ekonomi mau apa? Itu kan harus dipikirkan. Mhm. Kan nggak mungkin dia berhenti di Brebes, ya kan nggak bisa. Pasti paling tidak Semarang kalau Iya. dia lewat utara, ya kan sebelum Surabaya berhenti berapa? Palingnya 3-4 kali sudah 3 kali lah. Nah untuk lihat efisien. Kalau angkutan logistik di kereta sampai hari ini belum efisien karena masih pakai truk, gitu. Karena kenapa pakai kereta yang belum dipikirkan itu bahwa kita dry port itu maksudnya bukan kalau port biasanya kan basah ya, laut yang dry itu barang jadi double handling. Dari pabrik, bawa truk, taruh situ, naik kereta. Nah itu cost-nya belum terpikirkan. Kita undang-undang soal logistik itu belum juga beres-beres. Nah jadi banyak sekali makanya PR yang harus dilakukan. Kalau koneksi buat kereta cepat seperti di Jepang, di Eropa itu ada beberapa stasiun yang berpapasnya dia turun lalu dia naik kereta Naik lagi. reguler. Itu juga harus dipikirkan. Karena kereta yang sekarang itu relnya 1067. Yang ini pasti 4035. Jadi hal-hal berbeda. Ya kan? Yang 10, yang 14 itu kan beda lebarnya. Artinya mau dijajarin di mana? Itu kan perlu jadi teknisnya harus dipikirkan betul karena ini mahal ya, jadi direncanakan dengan baik dan harus multi years, nggak mungkin cepat. Kayak tadi Bupati sudah ngomong Pak Prabowo ya belum lah orang baru kemarin ngomongnya gitu loh. Jadi harus ada yang masuk akal dalam berpikir strukturnya. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi memang akan membutuhkan waktu yang cukup lama begitu ya sebenarnya untuk pembangunan ini secara matang nantinya. Sangat lama dan harus bertahap. Ya. Pak, tapi dari sisi Anda Pak kalau melihat paling possible lewat jalur utara atau selatan terus titik-titik mana yang sebenarnya Itu harus teknis bacanya ya. Saya tidak itu sudah ada memang jalur selatan utara. Seperti apa yang utara itu sudah double track ya. sampai ujung sana. Nah sini belum, sebagian sepotong-sepotong. Saya katakan tadi mau di mana? Kalau tadi konektivitasnya ada harus jajar. Ya, sekarang 1067, 1435 itu berbeda. Oke. Bagaimana bangunnya? Jadi semuanya harus diatur. Jangan diaturnya begitu nyampe situ dipikirkan nggak bisa. Karena kan itu urusannya sampai Banyuwangi. Iya, coba Bang Herzaki bagaimana tanggapan Anda? Ya, sepakat. Ini tentu jangka panjang, tidak bisa setahun 2 tahun. Proses panjang, makanya dalam setahun ini kita sedang merancang semuanya. Udah dengan berbagai pihak ya, kita sudah kumpulkan, sudah kita diskusikan, ya kita rancang bersama. Ya. Kita ingin apa yang menjadi pembelajaran. Tentu WUS itu kan Jakarta Bandung itu pertama kali namanya berbicara mengenai kereta cepat. Nah, banyak pelajaran yang kita dapat selama bertahun-tahun ya, baik dalam perencanaan, dalam pelaksanaannya kan begitu. Nah, kita ingin agar apa yang menjadi pembelajaran dari pengelolaan WUS itu juga kemudian bisa menjadi bahan bagi kita dalam langkah maju ke depan. Apa yang baik tentu akan kita lanjutkan, apa yang kurang sebelumnya tentu tidak akan kita lakukan lagi. Dan apa yang belum kita lakukan agar ini bisa semakin maju ke depannya tentu akan kita lakukan lagi ke depan. Ini pembelajaran besar bagi kita. Hari ini itulah yang kemudian menjadi bahan-bahan kita. Ada beberapa opsi memang, tentu opsi-opsi ini kan tentu tidak bisa kita buka ke publik dulu. Ya, kita tahu lah ini namanya Indonesia kan.
Kalau kita bilang, oh nanti lo jalur ini, mendadak harga tanah jadi mahal semua sekitar situ, kan gitu. Ya kan? Nanti ada pembebasan lahan segala apa. Ya kita mesti memahami juga nih situasi kayak gini, ini Indonesia kan begitu. Sehingga hari ini opsi-opsi ini masih terus kita rancang. Terutama kita masih diskusi panjang juga dengan teman KA ini, karena salah satu concern kita kan juga ada dengan teman KA ini, ada kereta masa tadi, ada cepat, ini ada nanti yang akan dirancang semi cepatnya juga gitu ya. Nah, ini kan semua terintegrasi. Jadi kereta cepat ini tidak jalan sendiri, ini semua terintegrasi dan tidak jalan sendiri. Nah, makanya kan tentu salah satu stakeholder utamanya adalah teman-teman KAI tadi gitu. Bagaimana nih, oh kalau misalnya utara bagaimana dengan kereta yang hari ini sudah ada. Kalau lewat jalur yang selatan bagaimana. Nanti kalau misalnya belok ke arah, nanti kalau misalnya utara dulu lalu ke selatan, nanti beloknya di mana nih, lewat mana. Nah, ini semua ada visibilitas tadinya. Ya, ada hitung-hitungannya semua dan ini ada mana yang akan menjadi fokus dan prioritas. Nah, ini sudah ada sebenarnya sebelumnya, hari ini lagi dikaji ulang semua, lagi dicek kembali semua. Lagi dipastikan semua, tentu ada pertimbangan. Termasuk tadi, mengapa kemudian ada penambahan sampai ujung kita ke Banyuwangi. Karena tadi kita ingin menemukan sentra-sentra yang baru tadi, dan kita ingin memaksimalkan semua ini sampai ke ujung Pulau Jawa. Seperti kata Pak Prabowo, kalau yang ke sampai Surabaya, oh itu dulu, itu yang lama. Kalau saya maunya sampai Banyuwangi. Nah, itu kan contoh, ya kan? Nah, ini ada banyak pertimbangan yang kita lakukan. Ya, sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Agus Pambagio tadi. Ini setiap titik berhenti itu banyak perhitungannya. Ya, harus dihitung betul dengan matang karena kereta cepat ini tidak, istilahnya itu beda nih teknologinya. Dan lagi-lagi setiap titik itu kita juga ingin lakukan istilahnya itu kayak tadi, contohnya kayak TOD tadi, kita ingin kayak ya di Jepang, kita ingin kayak di Singapura itu jadi tumbuh juga di stasiunnya ini gitu. Benar-benar ada bermekaran pusat ekonomi baru gitu. Bukan hanya sekedar stasiun. Bang Zaki, begitu. Baik, pertimbangannya sudah dihitung belum? Ini kan termasuk barang mewah ya Bang ya. Kalau Jakarta Bandung aja nilainya sudah sampai 350.000 begitu. Nanti sampai Banyuwangi jumlahnya berapa? Target pasarnya, target penumpangnya seperti apa? Ini sudah ada hitung-hitungannya berarti Bang ya? Bahwa ini bukan akan menyasar kepada semua warga begitu. Ya tentu. Tapi justru karena panjang inilah tingkat keekonomiannya jauh lebih baik ini dibandingkan jarak pendek. Kereta cepat ini justru kalau panjang ini tingkat keekonominya lebih baik dibanding kalau jarak pendek gitu. Ya, nah, disitulah perbedaannya. Kereta cepat di luar negeri kan juga seperti itu. Makin panjang itu makin baik malah. Nah, tingkat keekonomiannya. Ya, nah, kira-kira seperti itu. Tapi nanti pada waktunya nanti akan kita sampaikan. Ya, ada hitung-hitungannya. Sudah banyak yang masuk malah. Memang kalau kita tahu ini kan bukan baru kali ini. Ya, di era pemerintahan sebelum-sebelumnya juga sudah ada itu proposalnya. Sudah ada hitung-hitungannya. Sudah ada bahkan seperti apa skema-skemanya itu gitu. Nah, makanya kemudian dalam setahun terakhir pun kita sedang menjajaki itu, benar-benar mendalami. Nah, apalagi setelah ada arahan Pak Presiden, tentu ini tim ini bekerja makin ngebut nih, gitu. Nah, dalam setahun ini kita juga sedang menyiapkan kerangka hukumnya, gitu. Oke, baik. Tapi juga sudah dipertimbangkan oleh pemerintah, Bang, nantinya jangan sampai menggerus dari pesawat, kemudian juga dari kereta api yang saat ini sudah existing. Kemudian juga mungkin pengguna tol nantinya yang memang sudah biasa menggunakan tol. Sudah dipikirkan belum? Jangan sampai kalau kata Pak Agus nih kanibal nih, saling makan nih nantinya penumpangnya. Betul, itu makanya kemudian ini semua terintegrasi. Ya, ini semua terintegrasi, ada pasarnya masing-masing tadi. Makanya kami sampaikan ini bukan hanya untuk penumpang tetapi juga untuk logistik gitu. Sudah kita cek, sudah kita lihat. Ya, makanya tadi apakah lewat utara full, apakah lewat utara selatan, apakah lewat selatan. Ini semua lagi-lagi kita berbicara sistem transportasi ya secara terintegrasi. Mana? Ini kan tentu ya kita berbicara mana yang istilahnya itu lebih optimalnya di mana nih gitu. Kita berbicara dengan semua pihak nih. Nah, ini makanya ada roadmap-nya tadi terkait dengan sistem transportasi nasional, terkait dengan sistem logistik nasional gitu. Ya tentu akan ada pengurangan di mana, nah, tapi akan ada pengalihan juga gitu, ya. Nah, ini semua kita akan perhatikan, makanya kemudian di sini kan kita Menko Infra, di bawah kita ada teman-teman PU, ada Kementerian PU, ada Kementerian Perhubungan. Nah kita juga koordinasinya dengan teman-teman BUMN terkait juga gitu ya, BUMN yang terkait dengan perhubungan gitu, pengelolaan. Nah ini semua kita komunikasi terus, kita hitung bersama, ini ada timnya, jadi lintas kementerian dan lintas lembaga gitu. Yang penting Pak Prabowo pesannya jelas, ini semua untuk rakyat. Kita pastikan bahwa pelayanan rakyat adalah yang utama, libatkan semua sektor, gitu.
Ya, Pak Agus, sudah 1 tahun katanya dibicarakan semua lintas sektor dan segala macam, sudah hampir siap nih untuk pembicaraan mengenai ini. Gimana Anda ngelihatnya? Bukan hampir setahun siap, Mas, apanya? ini masih Saya nggak berproses, dengar, Mas. Masih panjang ini. Iya, selama setahun kemarin kan sudah dibicarakan begitu ya konsepnya, Ya, melanjutkan dari yang sebelumnya. segala harus macam. ada anunya peta jalannya. Ya harus jelas karena ini hati-hati, ini proyek mahal, proyek prestigius dan tentu pasti akan dibutuhkan masyarakat. Nah, lalu sampai dihitung tadi tarif dan sebagainya. Itu kan detail dan tidak bisa langsung begitu. Kan baru kemarin Presiden ngomong terus Anda tanyakan itu pasti nggak ada yang bisa jawab gitu ya. Jadi nah hal itu yang saya bilang hati-hati, pelan-pelan supaya semua apa yang masuk di situ secara teknis, non teknis itu dihitung, finansial terutama. Ya, dan bagaimana nih hasil restructuring dengan Cina kan juga belum. Nah, itu dibereskan dulu. Nanti dia berapa sambil ditanya, lo mau bayarin lagi enggak? Kalau enggak kemana? Kalau beda keretanya yang buat, hati-hati. Karena konektivitasnya software itu suka tidak kompak. Nah, jadi itu juga harus dihitung. Artinya kalau sini Cina, mau terus Cina itu paling aman. Tapi dilihat bagaimana finansialnya. Kalau tidak, tentu konektivitasnya harus smooth, tidak nanti problem terus. Sudah banyak contohnya di kita yang nyomotnya kiri kanan. Karena merek itu pun tidak mengambil sendiri TKDN-nya terbatas, dia bisa kemana-mana. Nah yang penting adalah nyawa itu nyambung nggak. Kalau itu enggak akan problem besar. Seperti itu. Telur juga regulasinya. Hari ini kereta cepat belum lengkap regulasinya. Terutama untuk ngetes dan sebagainya. Tolong itu dilengkapi. Kementerian Perhubungan, Menteri Perhubungan kerja keras karena Presiden sudah ngambil posisi. Jadi Menteri Perhubungan dan Antara terus mana lagi. Dan DPR juga harus siap. Jadi kalau mendebat atau memanggil eksekutif, pertanyaannya bermutu gitu. Jangan asal teriak lalu memojokkan, itu nggak betul. Karena itu tidak membangun kerjasama yang baik dengan eksekutif. Itu menjadi penting. Jadi kalau itu masih berantakan kayak sekarang, saya ragu. Harus ada roadmap-nya, kemudian juga regulasinya diperkuat, dan juga tadi dikatakan ya kita pengennya matang ya, nggak usah buru-buru, tapi yang penting rampung dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Beranu aja, bersahap aja. Ya, saya mau terakhir ke Ibu Bupati, ini nantinya juga akan mendorong konektivitas antara wilayah khususnya ke Banyuwangi, kemudian juga nantinya pastinya memudahkan logistik, mendorong pariwisata dan lain sebagainya. Terakhir dari Anda, Ibu. Ya, bagi kami tentu pasti nanti ketika ini terwujud, maka dampaknya sangat dirasakan oleh daerah. Dan dalam waktu dekat kami juga pasti akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan program ini. Dan tentu nanti kami siap untuk mendukung program ini bersama dengan daerah-daerah lain tentu. Dan bagi Banyuwangi dan juga bagi daerah-daerah lain tentu ini membawa banyak manfaat. Terkait dengan lapangan pekerjaan, karena dengan konsep yang modern ini pasti membutuhkan tenaga kerja yang juga banyak. Lalu juga ini menjadi salah satu bagian dari alternatif transformasi premium yang ada di Jawa tentu dan yang ada di Indonesia, dan ini menjadi branding daerah menurut saya jika ini bisa terwujud. Dan tentu dari terwujudnya program ini maka ada efisiensi baik efisiensi waktu maupun juga efisiensi dalam hal biaya, sehingga saya rasa terwujudnya jika ini memang nanti menjadi masuk dalam perencanaan pemerintah pusat, maka ini menjadi hal baru bagi Indonesia, terutama wajah baru bagi pariwisata Indonesia. Karena selama ini belum ada kereta cepat yang seperti di daerah di negara-negara maju yang memiliki kereta cepat dan memudahkan para wisatawan untuk berkunjung dari satu daerah ke daerah yang lain. Jadi ketika nanti ini terwujud, maka mungkin ada connectivity dari semua kabupaten yang dilewati, terutama antara Jakarta dan Jawa. Harapannya seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Ipuk, Bupati Banyuwangi, dan juga Pak Agus Pambagio dan juga Bang Herzaki Mahendra yang sudah bergabung pagi hari ini. Harapannya juga kereta cepat ini nantinya kalaupun sampai Banyuwangi sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto, lebih banyak manfaatnya untuk masyarakat dan dipikirkan secara matang-matang sehingga tidak ada rugi-rugi yang biasanya dibahas dalam kereta cepat Jakarta-Bandung. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu, juga sehat selalu. Assalamualaikum.